Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Sari Leno. Banyak orang bilang juga panggil saya Bang Jantuk. Ketemu lagi di channel saya di SLB Santai Luar Biasa. Kali ini saya bersama dan narasumber yaitu dengan Pak Yayat Sulaiman. Saya akan bertanya mengenai masyarakat Betawi. Bagaimana Pak Yayat? Kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong Pak Yayat nih, Yayat ini kan salah satu yang tinggal di Betawi. Ya, pada dasarnya kan Pak Yayat juga warga dari Sunda. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Yayat selama pengalaman Pak Yayat tinggal di daerah Betawi? Iya. Saya mah orang Sunda, orang Sumedang ya. Tapi tinggal di Pondok Pinang itu ya, masyarakat Betawi asli itu. Iya. Tahun 79. Lama banget. Lama bener. Berarti saya belum gede saya. Oh iya, biasa belum dikasih makan. Oh, jadi saking lamanya di tanah Betawi, Iya. jadi merasa sebagian dari warga Betawi. Ya, bener-bener. Iya, paham betul lah. Jadi zaman dulu itu orang Betawi itu keren gitu loh. Ya. Tanahnya banyak. Oh iya. Ya. Terus Apa namanya? itu salah satu tanahnya banyak. Tanahnya banyak. Terus gitu loh. Anaknya banyak juga biasanya. Oh iya, zaman dulu belum ada KB. Belum. Orang tua dulu jarang KB, makanya anaknya banyak. Ya di Pondok Pinang itu kan Betawi asli, saya bergaul di situ luar biasa memang. Ternyata setelah saya pindah ke Pondok Labu, nah banyak juga yang asli itu Pondok Labu. Oh, jadi perpindahan dari Pondok Pinang, Pak Yayat ke daerah mana aja nih? Pondok Labu. Pondok Labu. Nah, terus ke Pangkalan Jati Baru. Oh. Nah, itu banyak juga Betawi. Ternyata banyak orang Betawi yang sekolah tinggi. Banyak juga jadi guru. Iya. Jadi pendapat itu bukan benar salah, tapi anggapan gitu loh. Nah sekarang ternyata banyak anak-anak Betawi yang sekolah. Iya. Itu juga gara-gara Sidul kan. Karena tukang insinyur mengangkat nama juga. Nah kebenaran dia jadi wakil gubernur, bagus aja itu. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu. Nah sekarang nih menurut Pak Yayat, ya selama ditinggal di tanah Betawi, kira-kira mengenai budaya, ini kita bicara budaya. Ya. Bagaimana tentang budaya Betawi? Ya, budaya Betawi itu apa namanya? Gotong royong ya. Apa namanya? Saling tolong-menolong gitu loh. Bagus gitu loh. Cuma ketika banyak orang-orang luar Betawi yang masuk gitu loh. Kemudian apa namanya? Modernisasi muncul sehingga tanah-tanah dibutuhkan untuk pembangunan. Jadi makin penyempitan ya. Ya, jadi tanah-tanah orang Betawi dijual. Terus orang-orang Betawi sendiri ke pinggir, bukan tersingkir, ya karena digusur ya kan oleh padatnya penduduk. Iya. Karena juga tuntutan pembangunan kan, jalan tol, pelebaran jalan. Jadi orang Betawi menjual tanahnya gitu loh. Makanya orang Jakarta yang pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat pemerintah di Jakarta harus berterima kasih juga kepada orang Betawi. Kalau nggak ada orang Betawi, dapat tanah dari mana untuk jalan tol? Karena gitu. kan yang namanya di Betawi kan memang dulu tanah lebar-lebar. Gitu. Penduduknya masih seceplok-seceplok tuh, ya. Masih jarang-jarang. Nah kira-kira nih Pak Yayat beli juga sama orang Betawi? Lah iya dulu 110.000 semeter. Murah banget. Iya, bukan murah, waktu itu 20 tahun lalu mahal. Wah iya, karena saking susahnya cari duit ya. Cari duit iya. Tapi dengan harga segitu nilainya udah termasuk mahal. Jadi gini, tetapi meskipun orang Betawi tersingkir dari wilayah administrasi Jakarta, budayanya tidak akan mati. Oh iya, gitu. Emang kalau mengenai masalah budaya Betawi kan ada pantunnya begini. Wah ini mantap ini. Orang Yaman pakai jubah, beli kebaya warnanya belang. Mantap. Walau zaman terus berubah, tapi budaya jangan sampai. Benar, setuju. Memang orang Betawi tidak tinggal di Jakarta, tidak tinggal di Jakarta sekarang ini. Tapi budaya Betawi itu terus berkembang di pinggir-pinggirannya, di perbatasan Bekasi, Jakarta, perbatasan Depok, Tangerang Selatan. Itu budaya Betawi
masih kuat. Oh gitu, iya, tetap, karena gitu apa? loh. Budaya Betawi ini kan perlu diangkat, Pak Yayat. Ya. Karena itu warisan nenek moyang kita, Ya. leluhur kita. Salah satunya seperti budaya Betawi di sini yang lagi naik ini seperti keseniannya. Nah, Ada gambang kromongnya. Gambang Nah, ini kromong yang perlu masih. digali. Terus palang pintu, Iya, terus tari Betawi, iya. terus ada ondel-ondel. Hmm, Dan juga kuliner-kulinernya nih, Ya, itu. masalah apa makanan khas Betawi. Sekarang sudah memberikan 8 ikon itu yang namanya tentang ini Betawi. Ya, Itu itu. ada ikonnya itu. Iya. Yang pertama itu dari segi ikon seperti Gigi Balang, itu rumah Betawi. Iya, tahu Itu Gigi Balang. salah satu. Nah, terus ada ondel-ondel. Di Jakarta ini sudah termasuknya udah terpajang nih di kota Jakarta, salah satunya ondel-ondel gitu. Gitu. Kadang tidak semua orang yang mengetahui budaya Betawi, jadi memang kurang diperkenalkan lagi. Iya, harusnya kan ada dari pemerintah daerah khusus Jakarta kan sekarang, bukan Iya, khusus ibu kota. khusus Jakarta. Harus ada warning, peringatan kepada pengusaha restoran, pengusaha hotel untuk menggunakan pernik-pernik Betawi. Bicara panjang lebar tentang budaya. Nah, sekarang di tanah Betawi ada nggak budaya-budaya yang masuk dari luar sehingga itu mempengaruhi kehidupan lingkungan Betawi? Contohnya di tingkat remaja, ini gimana? Akulturasi budaya ini memang menyerang hampir seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya budaya Betawi ya. Iya. Misalnya budaya seks bebas. Iya. Jadi banyak orang-orang hamil di luar nikah. Itu pengaruh budaya. Pengaruh budaya luar. Sangat buruk. Ya. Dan itu bukan hanya ke masyarakat Betawi, ke seluruh masyarakat Sunda, Jawa, Sulawesi, Sumatera. Jadi seks bebas, hamil di luar nikah, kumpul kebo. Ya. Cuman Betawi ini menjadi sorotan karena apa? Dia ada di ibu kota Indonesia gitu loh. Pengaruhnya banyak itu ya. Banyak. Apalagi Betawi itu kualitas keagamaannya kuat dengan akulturasi budaya, serbuan budaya-budaya luar, budaya-budaya barat. Dari sekian tadi banyaknya kita minta pendapat, kira-kira menurut Pak Yayat untuk mengatasi semua itu solusinya bagaimana nih menurut Pak Yayat? Iya banyak ya, ini tugas pemerintah daerah, ya kan. Pemerintah daerah itu dari gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, wali kota, camat, lurah, ya. Terus di situ juga kan ada RW, RT. Ini harus benar-benar nih, memperhatikan pengaruh buruk dari luar kepada anak remaja. Yang pertama adalah di setiap tempat tinggal remaja ini harus ada banyak kegiatan positif. Jadi untuk mencegah. Ya, jadi ini perang budaya luhur Betawi dengan budaya instan dari luar. Bukan hanya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi juga budaya Barat. Kalau begitu, terima kasih Pak Yayat. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang Pak Yayat sampaikan tadi bisa diambil kesimpulannya dan bisa bermanfaat juga nanti kita terapin ke masyarakat. Asik. Amin. Oke, begitu saja dari saya, Bang Sari Lenong. Ikutin terus channel saya SLB Santai Luar Biasa. Jangan lupa like dan komen, subscribe-nya juga. Assalamualaikum.